Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, akhirnya di depan saya sudah ada smartphone dari Samsung, yaitu seri flagshipnya Samsung Galaxy S22 Ultra, hasil dari PO. Seminggu yang lalu kita sudah melakukan preview dari produk ini, yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra, hasil pinjaman dari orang Samsung. Nah, kali ini hasil dari PO, saya sudah memilikinya sendiri. Kita akan review lengkap tentang produk ini, baik itu kameranya, performa, body dimensi, dan lain-lainnya. Langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang smartphone ini. Check it out! Oke, kita mulai dengan unboxing dulu. Kita buka plastik yang masih menyegel pada box ini. Kemudian terdapat dua segel di penutup bawahnya. Kita buka dan kotak sudah terbuka. Seperti ini ya bentuk dari smartphone Samsung Galaxy S22-nya. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian ada serial numbernya. Selain hanya smartphone, hanya terdapat satu kotak atau satu partisi yang terdapat di dalam box ini, yaitu adanya kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Kemudian ada SIM ejector. Dan juga adanya buku petunjuk atau buku panduan penggunaan dari smartphone ini. Kemudian kita buka stiker yang masih menempel pada bodi belakang dan pada layar depan. Oke sobat semua, seperti inilah bentuk dari smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra dengan varian green. Kemudian saya akan rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Oke, kita ulang kembali tentang body dimensi dari smartphone ini. Memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 163,3 dikali 77,9 dikali 8,9 mm. Smartphone ini memiliki bobot sebesar 228 gram. Untuk bagian bodi belakang telah dilapisi oleh Gorilla Glass Victus Plus, serta untuk framenya terbuat dari aluminium. Memiliki sertifikasi IP68, yaitu ketahanan terhadap air sampai 1,5 meter selama 30 menit. Kemudian Samsung S22 ini juga dilengkapi dengan stylus dan memiliki latensi sebesar 2,8 millisecond. Dan rumornya untuk framenya ini tahan terhadap drop atau terjatuh dan juga terhadap gesekan. Oke guys, langsung aja kita uji coba tentang ketahanan terhadap water resistant pada smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Apakah tahan terhadap rendaman air? Dan di sini saya melakukan pengujian meletakkan smartphone di wadah yang akan saya isi air dengan waktu kurang lebih 1 menit. Apakah smartphone memang tahan atau water resistant terhadap air? Dan setelah 1 menit saya rendam smartphone ini di wadah yang berisi air, ternyata baik-baik saja. Tidak ada kerusakan apa-apa, masih berfungsi secara normal. Kemudian kita beralih ke bagian layarnya. Samsung Galaxy S22 Ultra menggunakan panel AMOLED terbaik saat ini, yaitu Dynamic AMOLED 2X. Memiliki bentangan layar 6,8 inch dan memiliki screen to body rasionya mencapai 90,2%.
Sama halnya dengan bodi belakang, untuk layar depannya juga telah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kemudian layar ini memiliki resolusi 1440 x 3088 pixel. Pada fitur layarnya telah didukung refresh rate tinggi 120 Hz, ada juga HDR10 Plus, serta untuk tingkat kecerahannya mencapai 1750 nit. Semakin tinggi angka refresh rate, semakin mulus juga gambar yang ditampilkan oleh smartphone ini. Ini dikarenakan gambar yang ditampilkan setiap detik pada dasarnya lebih banyak, meski tidak terlihat secara kasat mata. Kendati gambar yang ditampilkan di smartphone lebih nikmat dipandang dan dirasakan, layar yang memiliki angka refresh rate tinggi juga punya kekurangan, yaitu di sisi daya. Sebab semakin tinggi angka refresh rate, semakin besar pula daya yang dibutuhkan. Dengan demikian, daya tahan baterai ponsel juga bisa terkena imbasnya. Sementara itu, kemampuan adaptif refresh rate-nya yang ada di ponsel ini memungkinkan ponsel menyesuaikan refresh rate tergantung konten yang sedang dilihat oleh pengguna. Pada Galaxy S22 Ultra ini memiliki rentang refresh rate yang lebih luas, yaitu mulai dari 1 Hz hingga 120 Hz. Dan secara teknis, kemampuan adaptif refresh rate memungkinkan layar Galaxy S22 Ultra menyesuaikan kualitas tampilan di layar sesuai konten yang sedang dilihat, dan di saat yang bersamaan juga dapat menghemat daya baterai. Layar Galaxy S22 Ultra dapat mencapai angka refresh rate tinggi 120 Hz ketika pengguna menggulirkan atau scrolling timeline media sosial, menonton video, serta bermain game. Lanjut kita ke bagian spesifikasi dari smartphone ini. Galaxy S22 Ultra bersama Galaxy S22 5G dan Galaxy S22 Plus 5G menjadi HP pertama yang dibekali chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Indonesia. Dengan fabrikasi 4 nanometer mengakomodasikan pemrosesan AI dan machine learning. Kemudian chipset ini juga telah mendukung Wi-Fi 6E yang lebih kencang hingga 2 kali lipat dari Wi-Fi 6. Dengan begitu, pengguna bisa menikmati performa kencang untuk tiap aplikasi yang paling sering kamu gunakan, baik itu ketika bermain game, streaming, atau bekerja. Snapdragon 8 generasi 1 dibuat dengan arsitektur yang baru, yaitu ARMv9, yang menyuguhkan kecepatan CPU 20% lebih kencang dan konsumsi daya 30% lebih rendah. Prosesor ini memiliki 3 cluster yang terdiri dari 1 core Cortex X2 yang berjalan pada kecepatan 3 GHz, 3 core Cortex A710 punya kecepatan 2,5 GHz, dan 4 core Cortex A510 berjalan pada kecepatan 1,8 GHz. Dengan spesifikasi tersebut, prosesor ini memiliki kinerja yang jauh lebih kencang daripada Exynos 2100 yang ditemui pada Samsung Galaxy S21 series. Lalu pada pengolahan grafiknya dipercayakan Adreno 730. Pada OS-nya, Galaxy S22 Ultra akan mendapatkan upgrade hingga 4 generasi terbaru dari OS Android 14. Dan alhasil pengguna dapat menikmati usia penggunaan perangkat yang lebih lama tanpa ketinggalan patch keamanan terbaru dan fitur-fitur terbaru menarik lainnya. Untuk varian yang saya pegang ini memiliki RAM sebesar 12 GB serta internal memori sebesar 512 GB, dibanderol dengan harga 20 jutaan. Pada pengujian performa menggunakan metode sintetis atau aplikasi benchmark AnTuTu versi 9 didapati skor 860 ribuan. Kemudian saya uji performa memainkan game, tapi terlebih dahulu saya ukur untuk suhu awalnya didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius. Di sini saya hanya menguji memainkan satu game, yaitu PUBG Mobile dengan settingan grafik rata kanan. Prosesor yang kencang pastinya dibarengi dengan kemampuan GPU atau kartu grafis yang OP alias overpower. Samsung Galaxy S22 Ultra dengan prosesor Snapdragon 8 generasi 1 memiliki kartu grafis Adreno dengan fitur yang menunjang aktivitas gaming ke tingkat yang maksimal. Oleh karena itu, Samsung Galaxy S22 Ultra dengan prosesor ini memungkinkan para gamer untuk bermain game FPS terbaik, game MOBA terbaik, dan game Android terbaik lainnya di grafis tertinggi rata kanan dengan frame rate yang mentok. Apalagi dengan adanya fitur serta kelebihan dari Adreno Frame Motion Engine, Samsung Galaxy S22 Ultra dapat memberikan frame rate 2 kali lipat tanpa mengorbankan daya baterai yang lebih besar. Dan hasilnya, saat saya memainkan game ini dari awal hingga akhir memainkan game ini, saya belum menemukan adanya kendala apapun, seperti adanya frame drop ataupun lag. Namun beda halnya dengan suhu perangkat. Saat saya memainkan game PUBG Mobile di rentan waktu 60 menit, untuk suhu perangkat beranjak naik. Saya mulai merasakan hawa panas pada sekitar belakang bodi.
Namun untuk keseluruhan performa memainkan game di smartphone ini benar-benar layak, lancar, dan tidak ada kendala. Dan setelah 60 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu perangkat sekitar 36 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke fitur S Pen-nya. S Pen menjadi salah satu fitur kelebihan utama dari Galaxy S22 Ultra. Samsung memasukkan teknologi fitur andalan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra pada Samsung Galaxy S22 Ultra. Setiap generasi dari S Pen membawa kelebihan tersendiri, seperti memberikan sensasi yang hampir sama dengan menulis maupun menggambar di atas kertas. S Pen pada Samsung Galaxy S22 Ultra dibuat lebih cepat dan responsif. Untuk latensinya 70% lebih rendah daripada seri sebelumnya. Seperti halnya di Galaxy Note series, kehadiran dari S Pen mampu menunjang produktivitas pengguna. Pena canggih tersebut membuat pengguna bisa melakukan berbagai macam hal, apalagi dengan adanya dukungan atau bantuan AI atau kecerdasan buatan yang semakin canggih. Fungsinya diantara lain adalah menulis catatan pendek ketika meeting bisa diubah langsung menjadi ketikan yang rapi, menggambar objek yang kurang rapi dapat disempurnakan oleh AI. S Pen juga berguna untuk melakukan presentasi secara langsung, menjadi tombol shutter, untuk memotret momen dari jarak jauh, dan lain sebagainya. Stylus ini pun terasa responsif, tidak ada jeda yang terasa antara gesekan ujung pena dan munculnya guratan di layar. Samsung mengklaim S Pen Galaxy S22 Ultra ini memiliki latensi 3 kali lebih rendah dibanding Galaxy Note, yakni hanya 2,8 milisecond. Berbeda dari S Pen untuk perangkat lain seperti Galaxy Z Fold 3, stylus milik Galaxy S22 Ultra berbentuk kecil mirip kepunyaan Galaxy Note, karena memang ditujukan untuk bisa dimuat di dalam bodi ponsel. Kompartemen penyimpanannya terletak di sisi bawah, persis di samping grill speaker. Untuk mengeluarkan S Pen, pengguna cukup menekan sedikit ke arah dalam. Stylus kemudian akan didorong keluar oleh mekanisme otomatis. Tidak ada bedanya melukis di atas kertas. Saya menggunakan aplikasi Penhub. Melukis satu objek di dalam ponsel ini juga terasa nyaman. Tidak ada lag dalam menggunakan stylus ini. Kemudian membuat catatan di Samsung Galaxy S22 Ultra ini sama halnya dengan membuat catatan di kertas biasa. Begitu mulus, cepat, dan tanpa hambatan. Dan catatan-catatan yang tidak rapi seperti ini nanti bisa dirapikan layaknya ketikan sebuah komputer. Lanjut kita akan bahas serta review kamera dari Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Kamera yang terpasang pada bodi bagian belakang memiliki 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera periskop 10 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, dan kamera ultrawide 12 megapiksel. Berkat kehadiran kamera periskop 10 megapiksel, Galaxy S22 Ultra dapat dibekali dengan fitur pembesaran objek ekstrim alias space zoom hingga 100 kali. Dan untuk kamera selfie, S22 Ultra ini memiliki resolusi besar, yaitu 40 megapiksel. Pada perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 8K per 24 fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 60 fps. Untuk menunjang kegiatan fotografi, Samsung menyematkan teknologi Nona Binding pada kamera utama Galaxy S22 Ultra. Teknologi ini memungkinkan kamera 108 megapiksel yang dimiliki S22 Ultra menggabungkan tiap 9 piksel dalam hasil foto menjadi 1 piksel besar demi meningkatkan kualitas gambar. Dan berikut adalah galeri foto dan video yang dihasilkan dari kamera smartphone ini. Halo guys, jadi kali ini kita mau nge-review Samsung S22 Ultra. Di pengaturan HD30 di suasana malam hari, ini kamera utamanya ya kak ya. Gimana nih? Kira-kira gimana
ada noise-nya atau enggak? Atau mungkin delay? Bisa langsung komen ya di kolom komentar di bawah. Untuk kali ini kita di pengaturan FHD 30 ya, karena masih di kamera utamanya nih guys. Suasana malam hari. Kita coba untuk tes sambil jalan ya. Apakah dia tetap bekerja dengan baik fokusnya atau patah-patah? Kalian bisa lihat di kolom komentar ya, berkomen hasil di kamera utamanya ini ya Kak ya. Iya. Kan? Nah, kali ini kita lagi ada di pengaturan FHD 60 yang kita coba di yang pencahayaannya kurang nih. Terus ada apa lagi Kak? Dan juga di situ juga ada filter atau fitur-fitur ya. Dan ini kita lagi coba untuk fitur aslinya ya guys ya. Dan itu juga ada yang namanya fitur kecantikan. Nah, buat kalian nih para cewek yang malas makeup itu bisa pakai aja langsung. Tinggal kalian atur aja. Ini kan kita lagi di pencahayaan kurang cahaya ya. Kita coba jalan yuk yang cahayanya masih agak terang gitu ya. Iya. Apakah fokusnya juga bekerja? Gimana menurut kalian untuk di kamera utamanya ini guys? Bisa langsung diteliti aja ya. Abis itu jangan lupa kolom komentar diisi. Komen di bawah sini. Oke. Nah ini dia yang cahayanya jadi ya lumayan banyak cahaya gitu. Udah nggak redup lagi nih. Kira-kira gimana nih perbedaannya? Oke guys, langsung komen ya. Oke guys, nah kali ini kita lagi berada di pengaturan Ultra HD 30 ya Kak ya. Nah untuk di pengaturan ini itu ada yang namanya fitur super steady-nya aktif ya Kak ya. Jadi buat kalian nih ya yang lagi ngevlog ya kan bisa dipakai dengan fitur itu. Dan untuk di pengaturan ini tidak ada yang namanya fitur-fitur yang tadi sebelumnya Kak. Gitu. Jadi kalau kalian mau pakai untuk fitur yang kecantikan, wajah segala macam itu ada di pengaturan sebelumnya ya guys ya. Nah, lagi juga di sini juga ada zoomnya bisa 10 kali lipat Kak. Oh, bisa 10 kali ternyata guys. Iya guys. Nah, kita coba sambil jalan yuk untuk di pengaturan ini. Gimana nih kalian untuk di kamera utamanya? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar ya Kak ya. Teliti ya perbedaannya. Guys, nah untuk kali ini kita berada di pengaturan 8K 24 ya Kak ya. Betul. Nah ini kita sedang membelakangi cahaya-cahaya yang berkulit ini ya. Untuk di pengaturan ini yaitu pengaturan yang paling tertinggi ya Kak ya. Pastinya jauh lebih berbeda dari pengaturan sebelum-sebelumnya. Karena kita lagi berada di area yang banyak cahaya, sekarang kita coba tes sambil jalan apakah dia langsung berubah dari pencahayaannya. Oke, yuk. Nah, gimana nih guys untuk kamera utama di pengaturan paling tertinggi ini? Jangan teliti ya guys, lihat ya. Benar sekali. Kalian bisa langsung komen di kolom komentar guys. Guys, nah kali ini kita berada di kamera selfie-nya ya guys ya. Di pengaturan apa nih Kak? HD 30 masih di Samsung S Ultra ya deh. Ultra Iya S22. benar. Kira-kira gimana nih? Suasana malam hari ya kayak di Golden Lake Cafe. Udah glowing banget. Mantap HD 30-nya apalagi nanti kita tes lagi yang pengaturan selanjutnya seperti apa. Kita coba dulu sambil jalan yuk. Apakah Yuk. ada delay ya kalau di pengaturan HD 30? Aman ya? Aman ya kak ya? Untuk noise-nya gimana? Tidak ada. Nggak terlihat jelas banget. Nggak ada ya? Aman ya? Aman banget. Oke. Jangan lupa isi kolom komentar. Silakan berkomentar ya apapun hasil dari tes review kamera ini. Guys, nah kali ini kita berada di pengaturan FHD 30 nih. Lebih tambah glowing lagi kayaknya. Padahal ini suasana malam hari ya kak ya. Tapi masih kelihatan tetap cantik dan ganteng dan oke banget dong tentunya. Tuh kan? Gimana? Noise-nya masih terlihat? Masih aman ya, masih aman. Terus Untuk juga delay coba ya. sebentar, apakah ada patah-patahnya? Aman banget Oh dong. ya, tetap Ini fokus ya. mantap nih kalau buat vlogger ya. Bener. Recommended. Oke. Terus juga ada filternya gak sih kak? Ada filter untuk Ada dong pengaturannya, ya. juga Bisa diatur-atur aja. filter kecantikan atau dalam di suasana tertentu ya. Benar. Oke, kita next ya. Guys, nah kali ini kita berada di pengaturan FHD 30 nih kak. Nah, Sengaja kita cari yang gelap-gelapan nih. gelap-gelapan. Gimana Terlihat- perbandingannya kak? Kira-kira? Terlihat
jelas masih ya, terlihat jelas. Masih terlihat kece juga tuh ya, padahal di ruangan yang kurang Kurang cahayanya, Kita benar. sambil kita lihat di luar cahaya perbedaannya, apakah dia langsung otomatis bekerja dengan baik. Yuk, kita coba ya. Wow, tuh padahal ini cahayanya Bisa dilihat kan perbandingannya antara kita tadi di gelap-gelapan dan di terang-terangan. Oke, kira-kira gimana nih Kak? Jangan lupa isi silakan kolom komentar berkomentar di bawah sini. Guys, nah kali ini kita di pengaturan Ultra HD 30 tuh. Tadi kakaknya ngaca mulu ya, nggak sadar. Soalnya glowing banget nih, padahal kita di dalam ruangan ya kak. kayak cermin aja gitu rasanya. Dan suasana malam hari juga Kak. Tuh, apalagi di siang hari pastinya jauh lebih bagus lagi dong, ya kan? Dan untuk di pengaturan ini tidak ada yang namanya apa Kak? Filter Filter. wajah itu tidak bisa di sini. Yang ini asli aja udah kayak gini, nggak usah pakai Bagus filter lagi banget. deh. Bener. Dan untuk filter ruangan juga atau pencahayaan atau filter suasana itu juga tidak ada di pengaturan ini. Iya. Udah cukup maksimal sih menurut saya. Jangan lupa isi kolom komentar ya guys. Komen. Guys, lihat deh. Ini pengaturan tertingginya loh. Wow. Ultra HD 60. Gimana nih menurut kalian? Coba. Wow. Di dalam ruangan masih seperti ini ya. Kita di dalam ruangan nih. Ya betul banget. Coba kita tes sambil jalan apakah delaynya ada ya. Coba. Tuh. Gimana Perhatikan nih? patah-patah. Patah-patah enggak? Aman ya? guys ya. Noise-nya ada gak nih? Tuh, tetap aman juga. Wih, keren Untuk banget. di kamera selfie ini tidak ada zoomnya ya. Oh iya, betul banget. Zoom filter hanya di pengaturan Awal. aja. Yang sebelumnya ya guys. Sebelumnya di sini tidak ada. Karena nggak usah pakai filter juga tetap oke. Iya, Kelihatan bagus juga banget tuh. Oke guys. Makanya udah glowing juga jadinya. Oke, good. Oke Jangan guys. Jangan lupa isi ya. kolom komentar. Komen, like dan subscribe. Dadah. Nah ini kita lagi mencoba untuk fitur tampilan sutradara. Nah untuk yang saya ini di kamera selfie-nya dan untuk teman-teman saya di belakang ini kamera utamanya guys. Nah tuh untuk tampilan dua sutradara ini juga berbagai macam-macam bentuknya ya. Kalian bisa langsung pilih-pilih aja. Oke guys, cocok banget dong. Buat semua yang ada di Balada Cafe. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu
Untuk fitur-fitur lanjutan serta sensor, smartphone ini telah dilengkapi dengan berbagai macam fitur lanjutan dan sensor. Di antaranya adalah sensor fingerprint yang terletak di bawah layar, accelerometer, gyro proximity, kompas, dan barometer. Kemudian S22 Ultra ini juga telah dilengkapi dengan Samsung DeX yang siap dihubungkan ke PC atau layar monitor. Dan untuk baterainya, smartphone ini telah disematkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Lalu smartphone ini juga didukung dengan fitur pengisian daya cepat sebesar 45 watt. Dan teknologi fast charging ini bisa mengisi ulang baterai dalam waktu 60 menit saja. Oke, yang terakhir adalah bagian keamanan. Galaxy S22 Ultra dilindungi Samsung Knox Vault yang mana di dalamnya termasuk pengamanan terhadap prosesor dan memori yang sepenuhnya mengisolasi data-data sensitif seperti password, biometrik, hingga akses blockchain dari sistem operasi utama perangkat. Gimana sobat semua, tertarik untuk memilikinya dengan teknologi yang luar biasa dan kamera yang mumpuni? Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.